P3K? Siapa yang tahu? P3K, P-nya ada 3. P yang pertama, pertolongan. Yang kedua, pertama. P-nya yang ketiga, pada. Tanya apa? Kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan kok ada di kelas kalian? Ya, kecelakaan yang seperti apa yang ada di kelas saya? Ada yang tahu kecelakaan? Artinya kecelakaan apa? Contohnya apa? Tabrak mobil. Di sekolah ada yang tabrak mobil, ada mobil yang banter kok. Nah, kecelakaan di sekolah biasanya terjadi apa saja? Jatuh dari sepeda, jatuh karena berlari-larian, kejepit lawan. Siapa yang pernah kejepit lawan? Nah, nangis. Siapa yang pernah jatuh? Dengkulnya melotot, sikulnya melotot, keluar darahnya. Nah, ini adalah kotak pertolongan pertama. Artinya apa? Halo, hai. Kenapa dinamakan pertolongan pertama? Karena penanganan pertama itu bisa menentukan seberapa parah penyakit kalian, luka kalian, ya. Misalnya, halo, kalian lari, terus kesleo atau jatuh, dengkulnya bocor, kena pasir, kena konflik, luka berdarah. Ada yang pernah? Bagaimana penanganannya? Ada yang tahu bagaimana penanganannya? Ingat-ingat ya. Apabila ada yang luka berdarah, dengkulnya bocor, sikutnya bocor, tindakan yang pertama apa? Halo, hai, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tak kasih hadiah. Apa? Penanganan pertama saat ada anak yang luka, bocor dengkulnya atau bocor sikutnya. Nah, yang pertama dengarkan. 1, dibasuh dengan air mengalir. Supaya apa? Supaya kotoran, pasir, tanah yang melekat di luka kalian itu hilang. Nah, di sini obat-obatnya apa? Kalau nggak ada air mengalir apa? Ini apa ini? Ini ada alkohol. Tapi pedih kalau di alkohol. Ya, kalau nggak ada air itu pakai alkohol. Tapi dianjurkan kalau ada air mengalir, pakai air yang mengalir. Kemudian luka dikeringkan dengan ini apa ini? Perban atau kasa steril. Kasa steril untuk mengeringkan luka. Habis kering, kemudian dia apa? Di betadin atau obat merah. Ini ya, ini betadin. Itu untuk mengobati luka baru, luka yang baru saja terkena kecelakaan tadi. Nah, betadin. Kemudian setelah di betadin dicapain? Halo. Setelah di betadin ada diapain lagi? Lukanya ditutup pakai apa? Ini namanya Hintavik atau ada juga Hansaplast merek ya. Namanya plester luka. Ada di sini. Yang ini ya. Nah. Luka ini harus ditutup. Kenapa? Halo. Kenapa kalian harus merawat luka kalian?
Kenapa? Supaya tidak terjadi infeksi. Infeksi itu apa? Infeksi menimbulkan luka itu menjadi semakin parah. Harusnya luka lecet cuma lecet berdarah cuma kecil. Kalau terjadi infeksi itu akan bertambah besar, bernanah, gatal, dan apa? Dan fatalnya organ tubuh kalian itu sulit digerakkan atau sakit, ya, kaku-kaku. Nah, kemudian setelah dirawat, kemudian luka ditutup menggunakan plaster. Halo, plasternya diganti atau tidak? Berapa hari diganti? Berapa jam? 24 jam, Mbak Jacinta, benar ya, 24 jam. Kalau plasternya udah lumpuh, udah dari kemarin, ganti, nanti tidak menimbulkan kuman baru, ya, tidak menimbulkan kuman baru. Kemudian dipastikan, dapat dipastikan kalau luka kalian rawat itu 5 sampai 7 hari sudah mengering dan siap sembuh lagi. Ya enggak? Halo? Ada yang punya luka di jempol yang tidak sembuh-sembuh? Ada? Sampai bernanah tahu? Pernah? Sampai bernanah pernah? Kalau ada itu obatnya apa? Dibersihkan pakai apa? Itu dibuat dibersihkan dengan yang namanya Revanol. Di dalam ada Revanolnya, warnanya kuning seperti botol ini tapi warnanya kuning ya. Itu untuk membersihkan luka lama, ya, luka lama yang bernanah itu dibersihkan pakai apa? Halo? Revanol. Nah, habis itu dirawat kembali, kemudian ditutup lukanya kembali supaya tidak terjadi infeksi yang berlanjut. Sudah paham untuk penanganan pertama pada luka? Oke. Untuk yang lebih parah lagi ada yang pernah terjadi di sekolah apa? Apa? Di bawah atas biaya? Ada yang tahu? Mas Ibnu tahu nggak? Kecelakaan yang ada di sekolah? Ibnu ada nggak ini? Nggak ada. Nah, kecelakaan yang di sekolah yang fatal biasanya sampai ada yang patah tulang. Ya nggak? Halo? Bagaimana penanganannya? Itu beda lagi. Kita harus mengidentifikasi apakah itu patah atau tidak. Misalnya, halo, kemarin Mas Ibnu jatuh, aduh tanganku sakit Pak. Nah, itu jarinya bisa digerakkan enggak? Kalau tidak, terus tangannya yang sakit itu membengkak, membiru, jarinya nggak bisa digerakkan, itu namanya indikasi adanya patah tulang atau tulang retak. Jangan dipijit, jangan digerak-gerakkan tangannya. Diapain? Disuruh mendekat, kemudian nanti diplat dengan kayu, dibawa ke rumah sakit. Nah, jangan dipijat, jangan diurut. Kalau dipijat dan diurut bisa tambah parah. Nah, biasanya kalau ada tangannya yang patah, nggak tahu, dijunjung-junjung lagi, wah terjadi luka baru. Patahannya tulang itu menusuk kulit, terjadi luka. Nah, jadi kalau tahu dikasihnya kok tidak bisa digerakkan jarinya, nah itu jangan diapa-apain, terus dituntun aja, dibawa ke
puskesmas terdekat atau medis terdekat, karena itu bukan ranah kalian untuk menolong. Yang menolong itu sudah tim medis. Nah, bisa. Untuk pertolongan pertamanya apa? Tadi dibat tangannya, jangan digerak-gerakkan, kasih handuk digendong, jangan sampai bergerak terlalu banyak, ya. Terus dibawa ke rumah sakit biar dikasih platina. Itu Mas Ibnu juga masih ada platinanya. Ya, jangan sampai ya. Ya, ini alat obat-obatan sederhana yang bisa kalian gunakan setiap hari. Tapi Pak Guru dan Bu Guru tidak mengharapkan ini dipakai. Karena apa? Karena kami berharap kalian tidak akan terjadi celaka di sekolah, ya. Tapi apapun itu kejadian biasanya bisa terjadi, makanya ini alat ini disediakan. Kalian sudah paham bisa menggunakan alat ini? Jadi ini bukan main. Kalau ada di kelas jangan dibuat mainan, ya. Kalau ada di kelas dirawat biar Bu Guru Pak Guru yang menggunakan apa? Ada yang luka? Apa Pak Guru, Bu Guru? Pak Bawa siap bantu. Pak, itu ada yang luka, jatuh, kulit bocor. Kalau nggak ada Pak Guru, mungkin tim dokter kecil kelas anak-anak cewek yang lebih dewasa, kelas 6 atau kelas 5 bisa bantu, ya. Kalau nggak ada Pak Guru, Bu Guru, kalian bisa mengerjakannya sendiri. Yang pertama tadi apa? Dibasuh dengan air mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, misalnya di hutan, nggak ada air bersih, adanya air comberan, pakai apa itu? Alkohol, peres sedikit nggak apa-apa. Nah, itu alkohol di kita ada. Kemudian kedua, mengeringkan luka, menghentikan peredaran darah. Umpamanya darahnya terus mengalir gimana? Umpamanya di sini, halo, jarinya luka, tangannya luka, darahnya tidak mau berhenti, darahnya itu diposisikan di atas atau diimpres dengan es biar darahnya cepat membeku dan tidak tetes-tetes terus, ya. Kemudian ditutup lukanya, diberi vitamin terlebih dahulu. Paham semuanya? Halo. Oke, saya kira sosialisasi untuk alat P3K yang ada di kelas kalian itu kalian sudah paham. Jangan buat mainan, kita rawat kita diri sendiri supaya tidak terjadi kecelakaan, ya. SD Negeri Bulu. Oke, Pak Guru sudah memberikan sosialisasi semuanya, sepertinya sudah paham, ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Hah? Apa? Apabila upacara pingsan, misalnya penanganannya gimana Pak? Pusing-pusing. Upacara kok pusing-pusing, lihat-lihat, itu penanganannya gimana? Ada yang tahu? Itu pasti kurang sarapan atau tadi malam begadang makan gula, terus upacara. Obatnya apa? Kita punya obat mujarab. Kalau ada yang pusing upacara, obatnya apa? Teh panas. Minum teh panas. Kalau memang pusingnya berlanjut, mual-mual,
dikeroi. Nah, itu penanganan pertama. Kemudian apa? Kalau nggak sembuh-sembuh, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas, ya. Untuk memberikan obat, Pak Guru bukan wewenangnya, karena itu harus dengan resep dokter biasanya, ya. Oke, dari Pak Guru itu sekian. Ada kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.